antara negara berkembang, miskin, dan negara maju atau negara kaya tidak tergantung pada umur negara. Jadi akan sangat bijak kita tidak boleh memandang remeh siapapun dia. Walaupun dia muda, kita orang itu jangan mentang-mentang kita itu apa anak malu perkawan yang representasinya. Contohnya negara India dan Mesir yang umurnya lebih dari 2000 tahun, tetapi mereka masih terbelakang, masih di sisi lain. Singapura, Kanada, Australia, New Zealand. Ada yang pernah jalan-jalan ke Singapura? Mudah-mudahan nanti panitia kasih perjalanan orang ke Singapura kalau ada uang lebih dari ini. Negara itu kaya atau miskin. Jadi mungkin kita semua sering dengar Papua ini, mohon maaf saja, ini bagian dari sebuah edukasi, bagian dari akademisi. Orang bilang kita orang punya sumber daya besar. Tidak ada jaminan karena sumber daya itu tidak datang punya area yang sangat terbatas. 80% kedudukan tidak cukup di wilayah pertanian. Tapi apa yang terjadi dengan negara Jepang? Jepang adalah raksasa ekonomi nomor 2 di dunia. Padahal Jepang itu kalau dibanding Merauke lebih subur, lebih kaya dan sebagainya. Siapa yang bilang dulu orang Jepang? Bukan saya bilang. Saya juga belum pernah ke Jepang. Karena keterbatasan Jepang, maka mereka termotivasi untuk bergerak maju. Jepang laksana suatu negara industri terakhir yang sangat besar. Jepang mana juga menunggu. Swiss juga tidak mempunyai cukup reputasi dalam keamanan dan ketertiban. Tapi bank-bank di Swiss menjadi bank yang paling aman. Maka biasa kita dengar di televisi, orang-orang koruptor paling senang simpan uang di Swiss. Aman. Para eksekutif dari negara yang maju yang berkomunikasi sependapat bahwa tidak ada perbedaan kecerdasan antara orang Jepang dengan orang Indonesia. Tidak ada perbedaan yang signifikan. Lalu persoalannya, apakah warna kulit menjadi faktor pembeda ini? Tidak juga. Ada kulit hitam, kulit putih sama saja. Di Amerika sana, para imigran yang dinyatakan pemalas di negara asalnya, mohon maaf tidak. Tapi apa yang terjadi di Amerika? Sekarang presiden lalu yang membedakan itu. Jadi prinsip dasar kehidupan inilah yang membuat ada perbedaan beretika. Atau Anda mencari informasi di depan. Sebenarnya jangan baca slow. Orang Jepang cepat. Dibentuk, mereka dibentuk untuk harus cepat karena mengejar waktu. Mereka disiplin dengan waktu-waktu tertentu kapan transportasi itu ada di posisi itu. Jadi mereka harus kejar. Kejujuran dan integritas. Kita sementara melakukan Jepang. Jepang. Ada pejabat yang indikasi apa yang mereka lakukan? Mundur. Itu orang sementara di Indonesia ini mudah-mudahan berubah. Sudah jelas-jelas tersangka masih bilang sabar. Bertanggung jawab. Terlalu hebatnya orang Jepang bertanggung jawab. Sama saya orang bunuh diri. Saya juga belum itu hal yang harus kita konsep tanggung jawab ini. Hormat dan taat aturan. Orang Jepang budaya antri biasa. Itu orang kadang sebagian orang budaya antri sudah ada, tapi sebagian yang tingkat itu hanya sedikit antri 2 jam beli kali satu aparat lewat. Kebetulan pangkat kopral jenderal ada pangkat kopral jenderal, tidak ada operasi. Woi bapak juga kementerian komisar tentara mungkin terjadi kalau di Jepang orang sekali dengan penjagaan kita pada
pekerjaan. Kalau bicara cinta pada pekerjaan, orang dipanggil penari. Kalau kita orang di Indonesia, mai tua di rumah, mai tua pulang kantor tanaman, mai tua marah. Pulang kantor sudah berapa tidak tahu jam itu. Kalau di Jepang, terbalik. Kalau mai tua pulang cepat, mai tua marah. Ya kasihan sampai tua tidak ada gula di kantor. Beda-beda persepsi.